masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, katakan Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baik, shalom semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua boleh diizinkan untuk berkumpul. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan pada malam hari ini kita mau arahkan, kita mau fokuskan hati, jiwa dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini. Katakan segenap hatimu, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya siapa, katakan amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkan. Segenap hatimu, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka sebab Dia girang. Kami mau bersuka Tuhan segenap hati, bersuka sebab Dia girangkanku. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Saat ini kita mau tenangkan hati. Kita mau undang Roh Kudus untuk boleh hadir dalam hati kita masing-masing. Mari kita angkat tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama karena dalam setiap keterbatasan ini Engkau masih izinkan untuk berkumpul. Walaupun di rumah masing-masing, tapi malam hari ini Tuhan, kami ingin mencoba untuk fokuskan hati kami, pikiran kami, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Sebab Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik. Dan pada saat ini, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan Kau boleh urapi setiap dari kami, agar puji-pujian yang boleh kami naikkan malam hari ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menggembirakan hati-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang baik, dan kasih-Mu senantiasa sempurna Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam persetujuan doa kami. Hadirlah Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam untuk kebaikan-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan
Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, ini hati kami. Engkau lihat kedalaman hati kami yang begitu bersyukur Tuhan, untuk setiap kebaikan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh terjadi dari setiap kami Tuhan, kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Layakkan kami Tuhan, segenap hati kami untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami menaikkan siap ungkap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap keberadaan kami, untuk setiap rezeki yang boleh Engkau berikan, untuk setiap keselamatan Tuhan yang telah Engkau berikan, juga untuk boleh setiap masalah boleh terjadi dan membangkitkan kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, malam hari ini kami hendak bertepuk tangan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau layak kami puja, Engkau layak kami sembah. Dan biarlah nama-Mu senantiasa ada di tempat pertama dalam kehidupan kita semua. Amin. Malam hari ini yang percaya, saya mau ajak semuanya angkat tangan ke atas di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan, nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Kita mau bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh hadir malam hari ini di setiap puji-pujian kita. Jauh lebih dahsyat kita mau nyatakan segenap hatimu, katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat Tuhan, amin. Kuat dari semua yang ku tahu,
namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Lebih dahsyat lagi buat kemuliaan Tuhan, kita menserukan Dia, kita menyatakan bahwa Dia jauh lebih indah dari apapun juga di dunia ini. Segenap hatimu kita nyatakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat Tuhan, amin. Kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama, ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu Tuhan, kami katakan, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu Tuhan, namamu selalu berada di tempat pertama. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, serukan haleluya. Sebab sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan sama-sama segenap hatimu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita semua diberi kuasa dari Raja yang mulia. Kita mau menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dengan segenap hatimu kita mau nyatakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah siapa? Di bawah kaki. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah, katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi segenap hatimu, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar
kehidupan kita. Dia berikan sukacita berlimpah dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini sudah layak Tuhan kita puja, sudah layak Tuhan kita tinggikan. Dan Tuhan, Kau lihat setiap kedalaman hati kami yang berkumpul pada malam hari ini. Kau lihat kedalaman hati begitu ingin mencintai-Mu Tuhan. Kau lihat kami begitu menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Engkau juga mau datang ke dalam hati kami, menjamah kami satu persatu Tuhan. Kami ingin muliakan Engkau, kami ingin tinggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puja, Engkau layak kami tinggikan. Dan biarlah pujian ini, penyembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih dahsyat lagi Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Amin. Engkau kami tinggikan Tuhan segenap hati kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Kami percaya Kau bertata Tuhan. Tata, Kau yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Yesus
na katara bara 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 da 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 da. Na shikia na yara na na katara bara da 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 katara bara 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 shikia na yara mana katara. Ina yara katara bara 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 na koran bara na shikia na katara bara. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan Yesus, ini kami di hadapan-Mu. Sungguh bersyukur, senantiasa bersyukur Tuhan. Buat setiap lawatan yang boleh Engkau berikan dalam setiap kami. Hingga damai boleh kami rasakan. Sukacita boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Di dalam setiap keterbatasan kami ini Engkau masih tetap memberkati kami. Kami percaya Tuhan. Dan terutama Engkau siapkan hati kami saat ini, di mana kami hendak mendengarkan firman yang sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Mu Kak Hedi. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati Kak Hedi, berkati mulut, lidah dan bibirnya, agar apapun yang boleh keluar daripadanya sungguh itu yang benar-benar Engkau kehendaki boleh sampai kepada kami. Berkati setiap kami, beri kami hati sebagai seorang murid, agar kami boleh mendengar setiap firman yang hendak Kau berikan kepada kami. Agar ini semua boleh terjadi baik dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tergabung dalam persekutuan doa Yesus Gembala yang baik. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa online bersama Kak Heidi. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap bisa membagikan firman Tuhan, men-sharingkan kitab suci dan merasakan cinta Tuhan kepada kita. Baik, tema kali ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan artinya tidak ada respon ya. Menyedihkan sekali. Kalau kita bicara tentang cinta memang tidak ada habisnya dari zaman ke zaman. Banyak versi tentang cinta. Kalau kita lihat di YouTube atau di Google, ada yang bilang kayak pakai koyo, pertama kali hangat, lama-lama dingin, lalu setelah dicabut sakitnya luar biasa. Atau ada yang bilang juga seperti nungguin angkot, ditunggu lama, setelah angkotnya datang ternyata udah penuh, not available. Ataupun ada orang yang begitu sangat mencintai seseorang dengan sangat luar biasa, namun balasannya hanya air mata karena tidak ada timbal balik. Nah, siapa di antara kalian yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Ayo ngaku. Ya, Kak Heidi juga pernah mengalami cinta yang seperti ini. Artinya di mana Kak Heidi mencintai seseorang tapi tidak ada respon sama sekali. Ataupun di saat seseorang mencintai Kak Heidi dengan sangat luar biasa tapi Kak Heidi tidak bisa merasakan cintanya, justru yang ada hanyalah beban dan kasihan. Nah, dua-dua posisi dimanapun kalian berada, baik
mencintai luar biasa ataupun dicintai luar biasa, tetapi kalau tidak ada respon, sama-sama sakitnya tuh di mana-mana. Jadinya sangat menyedihkan. Nah, jangankan kalian, ternyata Allah pun pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa demikian? Coba kita buka dalam Yesaya bab 5 ayat 1-7, itu tentang nyanyian kebun anggur, di mana Allah tuh mencintai kekasihnya dengan sangat luar biasa. Itu dituliskan oleh Nabi Yesaya. Yesaya itu nabi utusan Tuhan. Dia menuliskan versi cinta Allah melalui sebuah nyanyian. Kita lihat di ayat 1, adalah aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kebun, nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku itu tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi artinya kekasihnya ini adalah bangsa Israel yang dicintai Allah luar biasa. Kebun anggurnya itu juga adalah bangsa Israel. Pemiliknya siapa? Pemiliknya ya Allah sendiri. Ia mencangkulnya, membuang batunya, dan menanami dengan pokok anggur pilihan yang mendirikan sebuah menara di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dinantinya supaya kebun itu dihasilkan buah yang baik, namun yang dihasilkan buah yang asam. Jadi kebun subur itu artinya juga bahwa Allah tuh menyediakan segala kelimpahan dan penjagaan untuk bangsa Israel ini dengan sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Buahnya asam. Asamnya apa? Ternyata dosa. Jadi bangsa Israel ini sudah dari zaman keluaran dulu waktu dipimpin oleh Musa sampai sekarang itu jatuh bangun terhadap dosa. Nah, di saat ini di zamannya Nabi Yesaya juga diceritakan bahwa mereka ini jatuh kembali ke dalam dosa, penyembahan berhala, mabuk-mabukan, pesta pora, seks, dan ini membuat buah yang mereka berikan kepada Allah itu asam dan Allah tidak berkenan. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, kenapa kok orang Yehuda di sini disebutkan? Jadi Yehuda itu adalah anak keempat dari 12 anak-anaknya Yakub. Ia diberkati luar biasa oleh Allah lewat Yakub. Nah, kalau kalian mau cek berkatnya itu bisa dicek di Kejadian 49 ayat 8, di mana musuhnya akan dipukul mundur oleh Yehuda dan anak-anak bapaknya itu akan menyembah Yehuda. Jadi kalau kalian punya saudara, nah kalian ini yang diberkati luar biasa sampai anak-anak bapakmu itu juga akan menyembah kepadamu. Itulah berkat Yehuda. Lalu Yehuda ini seperti singa muda yang menerkam, artinya semua orang takluk kepada Yehuda. Dia dijaga Allah dengan luar biasa. Yehuda ini bergabung dengan suku Benyamin dan dia menempati Yerusalem Selatan. Nah, kemudian 10 suku lainnya menempati Yerusalem sisi utara. Nah, diceritakan ini adalah di penduduk Israel di Yerusalem sisi selatan, yaitu Yehuda, suku Yehuda. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ayo kita baca di ayat 3 selanjutnya. Adillah antara aku dan kebun anggurku, apalagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik, mengapa yang dihasilkan buah anggur yang asam? Jadi Allah sudah memberi kesempatan, Allah memberikan pemulihan, Allah memberikan teguran lewat nabi-nabinya. Tetapi apa yang terjadi? Nabi-nabi itu dibunuh dan menjadi martir. Bahkan ada yang dipenggal, digantung, juga ada yang digergaji. Coba bayangkan digergaji. Jadi miris, termasuk Yesaya nih, nanti masa hidupnya juga matinya miris. Kalau kalian mau cek, bisa dicek di dalam Ibrani 11 ayat 37, di mana orang-orang yang berjuang menyampaikan pesan Allah, menjaga iman, justru malah mati menjadi martir, dan matinya tuh mengerikan semua. Jadi nggak salah dulu Yunus juga ketakutan, bukan karena dia lari dari apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk menegur bangsa Niniwe, karena bangsa Niniwe itu kejam, jahat luar biasa. Yunus itu ketakutan, makanya dia sampai lari dan dimakan ikan paus. Tetapi toh akhirnya dia kembali lagi. Jadi nabi-nabi yang ketakutan atau merasa tak layak pun suatu saat
pada akhirnya dia pun akan tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Begitupun kita kalau diutus. Kadang-kadang kita merasa takut, nggak layak, nggak mampu, tapi apapun yang terjadi kita tetap harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Fungsi kita kan sebagai imam, juga nabi dan raja. Jadi apapun fungsinya kamu saat itu, kamu tetap harus melakukannya. Apalagi kamu sudah di dalam Tuhan, akhiri dalam roh, bukan dalam daging. Nabi-nabi ini adalah contoh bagaimana dia tetap berjuang dalam Allah dan akhirnya juga mati di dalam Allah. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di ayat 5. Maka sekarang aku memberitahu kepadamu apa yang harus kulakukan kepada kebun anggurku. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan dilanda temboknya hingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan tapi hanya ada kelaliman, dinantikannya kebenaran tapi hanya ada keonaran. Kalau kita teruskan ayatnya itu semuanya tentang keburukan-keburukan yang dilakukan bangsa Israel. Begitu mereka berbuat dosa, Allah menarik mundur semua berkat, kelimpahan dan penjagaannya, sehingga pada saat itu ya memang dia ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Tapi walaupun ditaklukkan, pada saat dia bertobat, Allah membangkitkan mereka kembali. Jadi Hizkia saat itu yang memimpin kerajaan Yehuda, dia sempat jatuh ke dalam dosa, diperingati Yesaya dan dia bertobat. Kembali dia menyembah Allah dan memperbaiki rumah-rumah Tuhan dan Allah tolong. Tetapi sejak ia meninggal, dipimpin oleh anaknya Manasye yang masih umur 12 tahun. Di situ ia bertindak berbeda dengan ayahnya. Ia memberikan kesempatan penduduk untuk menyembah dewa-dewa Kanaan, kembali jatuh ke dalam dosa-dosa penyembahan berhala, telaah dan sihir. Bahkan anaknya Manasye pun diberikan sebagai korban bakaran untuk ilah-ilah lain. Dia masih umur 12 tahun, mungkin masih ABG labil ya dia ya, ababil, sehingga ia melakukan hal-hal yang buruk di mata Allah. Dan pada akhirnya pun ia dikuasai oleh kerajaan Asyur. Walaupun setelahnya nanti akan bangkit lagi oleh raja-raja yang lain dan Yehuda tetap menjadi bangsa yang kokoh, diberkati kembali oleh Allah. Namun demikianlah kisah cintanya Allah bersama bangsa Israel. Dan ini pun ada relasinya dengan setelah Yesus lahir, yaitu di Matius 21 ayat 33 sampai 43. Nah, Matius 21 itu sama perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi apa yang dituliskan Nabi Yesaya dituliskan kembali di zaman Perjanjian Baru, yaitu tentang penggarap kebun anggur. Nah, untuk mempersingkat waktu, di situ dituliskan perumpamaan-perumpamaan yang mendalam. Bisa kita bagi di ayat 33 itu latar belakang perikop tentang penggarap anggur. Penggarap anggur itu siapa sih? Itu orang-orang Yahudi, orang Farisi, pemuka agama, ataupun penguasa-penguasa, pejabat pemerintah, atau kita-kita yang punya otoritas memimpin suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, ayat 34 sampai 36, hamba-hamba utusanku telah dibunuh. Ini yang diceritakan oleh Allah bahwa nabi-nabi utusan, orang-orang yang menegur, dibunuh semua. Ayat 37 sampai 39, kuutus putraku namun dia juga dibunuh. Yesus pada akhirnya pun dibunuh oleh penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat tinggi orang-orang Yahudi saat itu, ya kan? Dia disalib, kematian dan kebangkitannya justru menjadi kebahagiaan dan kemenangan untuk setiap orang yang memiliki dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, ayat 44:1, Tuhan tanah menghukum para pengurus kebun anggur yang jahat. Jadi Allah menghukum bangsa itu.
karena dosa. Tetapi kalau kamu mau lihat di ayat 4:3-nya di situ, sebab itu perbuatan ajaib di mata kita, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi artinya apa? Kalau dulu kekasih Allah itu adalah bangsa Israel, literally orang-orang Israel, setelah Yesus mati, wafat, dan bangkit, itu menjadi Israel baru. Setiap kita yang di dalam Tuhan Yesus, dialah Israel baru. Kitalah kerajaan baru itu. Kerajaan lama sudah tidak bisa menghasilkan buah anggur yang manis, dia berikan kepada kerajaan baru. Siapa kerajaan baru? Israel baru. Siapa yang di dalam Tuhan Yesus, ialah Israel baru. Jadi puisi-puisi cinta yang Tuhan katakan adalah sekarang tentang kita. Nah, pada hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini juga kita mengenang kesaktian cinta Tuhan. Jadi kesaktian cinta Tuhan luar biasa. Dia akan memberikan cintanya kepada setiap orang yang menghasilkan buah anggur yang manis. Siapakah itu? Kita, Anda, saya, atau siapapun. Nah, pada hari ini janganlah kita membiarkan Allah mencintai kita bertepuk sebelah tangan. Tapi biarlah cinta Allah dengan kita bertepuk dua belah tangan. Mana mungkin kita mencintai keluarga kita dengan sangat luar biasa, Ia memberikan anugerah keluarga, orang-orang yang mencintai kita, yang merespon cinta kita. Tetapi kita melupakan Sang Pemberi anugerah. Jadi dua-duanya harus benar-benar kita respon. Kegiatan keluarga kita utamakan, kegiatan Allah pun juga kita utamakan. Hubungan Allah dengan kamu tuh pribadi lepas pribadi, bukan perwakilan ya. Jadi yang mewakili pelayanan biar suami saya saja, istri saya saja, anak saya saja, atau orang tua saja. Tidak. Tetapi kekhususan cintamu kepada Allah, hubungan pribadimu itu hanya bisa diwujudkan oleh hubungan pribadimu dan Allah sendiri. Lewat kekudusan dan ketulusan. Kadang orang melihat kita, orang ini nggak pernah pelayanan, tapi belum tentu juga pada saat kamu tetap merespon cinta Tuhan dengan versinya kamu, ternyata Tuhan berkenan. Jadi yang terpenting adalah membuat Allah tetap berkenan dan kita bisa tetap menghasilkan buah anggur yang baik. Kegiatan bersama Allah tetap kita lakukan dengan baik, kegiatan bersama keluarga juga kita lakukan dengan baik, sehingga semuanya bertepuk tangan. Bagaimana kita menjaga hubungan tersebut? Ya, tentunya dengan komitmen, dengan komunikasi, juga dengan kesabaran, dengan komitmen. Walaupun kadang kita merasa hubungan bersama Allah sudah mulai hambar, kita tetap berkomitmen untuk mencintai dan berhubungan dengan Allah. Begitupun dengan keluarga kita atau pasangan kita. Pada saat kita merasa hambar dengan pasangan kita, kita harus tetap komitmen seperti Allah. Begitu dia berkomitmen memilih kekasihnya sampai mati, ya memilih kekasihnya. Begitupun kita. Nah, komunikasi. Jangan ada ganjalan-ganjalan yang tidak dikomunikasikan. Dikomunikasikan saja apapun itu. Yang penting jangan sampai kamu kehilangan komunikasi oleh Allah dan kehilangan komunikasi dengan pasanganmu. Lalu yang kedua adalah kesabaran. Ya, pada saat kita pacaran kita bisa sangat sabar dengan luar biasa. Tetapi pada saat kita menikah kita menjadi orang yang saling mengalahkan. Waktu pacaran kita saling mengalah, sudah menikah kita saling mengalahkan. Ya, mengalah bukan berarti kalah juga. Jadi yang baiklah hubungan kalian sesama pasangan. Ego itu kadang menjadi penyebab kita akhirnya saling mengalahkan. Ya, ini yang harus kalian pahami dan kalian koreksi. Jika memang ada hal yang kurang berkenan, kalian bisa tanyakan dengan pasanganmu, bagaimana seharusnya aku, bukan dipendam sendiri akhirnya muntah dan marah-marah seperti itu. Nah, kita juga mau sampaikan bahwa jika kedua-duanya itu berjalan dengan baik, pastinya kelimpahan berkat dan penjagaan Tuhan ada di dalam kamu dan keluarga.
Begitulah kita seharusnya menjalani kehidupan ini. Sehingga apa yang kita lakukan boleh tetap menjadi terang dan garam. Wajah kita juga menampakkan sukacita dan hubungan relasi yang bagus. Jadi selamat untuk kalian semua yang selalu menjaga cinta Tuhan dan merespon cintanya, sehingga cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan tapi bertepuk kedua belah tangan. Begitupun dengan kalian. Baik, kita akhiri dengan doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau sang pemberi kelimpahan dan berkat serta penjagaan. Engkau jaga keluarga kami, persekutuan doa kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah anggur yang manis dan bukan buah anggur yang asam. Biarlah setiap bangsa boleh melihat kebaikan dan kemurahan Allah kami, dan kami boleh menjadi terang dan garam bukan saja di persekutuan doa atau keluarga kami, tetapi juga setiap bangsa-bangsa. Kami persembahkan doa ini ke dalam tangan-Mu melalui perantara Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat Kak Hedi yang pada malam hari ini sudah memberkati kami dengan firman yang berkata bahwa seringkali kita lupa bahwa Yesus senantiasa mencintai kita. Tapi pada malam hari ini melalui renungan yang tadi dibawakan oleh Kak Hedi boleh mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus senantiasa membalas cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau satu hati, kita mau tutup acara persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang baru saja telah Engkau berikan melalui hamba-Mu Kak Hedi. Kiranya Tuhan Yesus, firman ini boleh tumbuh di dalam hati kami masing-masing, tumbuh subur dan bisa berbuah nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau berkati senantiasa Kak Hedi, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati juga setiap karya pelanannya Tuhan, agar semuanya boleh senantiasa Engkau berkati, senantiasa Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sudah selesai bersekutu, tapi kami percaya bahwa cinta-Mu tidak pernah selesai, cinta-Mu tidak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau akan senantiasa menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau senantiasa sampaikan setiap doa-doa kami ini ke hadirat Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami masing-masing. Doakanlah kami, Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini sebagai lagu penutup kita mau naikkan satu lagi pujian. Kita mau nyatakan bersama bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kuasa, kuasa dari Raja yang mulia, dan boleh menaklukkan musuh di bawah setiap kaki kita. Dengan segenap hatimu katakan dengan segenap hati, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai Tuhan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Dengan lebih semangat lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, Engkau Raja segala raja. Yeah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, serukan haleluya. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau join dengan kami persekutuan doa pada malam hari ini. Nantikan persekutuan doa kami 2 minggu lagi. Jangan lupa tetap di YouTube. Nanti kita akan share lagi beritanya di sosial media. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.